kita coba lanjutkan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 3, teman-teman, mengenai apa nih? Mengenai kalimat sederhana untuk kata kerja. Kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang kalimat sederhana untuk kata benda ya. Ada yang formal, ada yang informal. Kalau malam ini kita akan melanjutkan untuk kalimat sederhana untuk kata kerja ya. Jadi khusus kata kerja dan kata sifat seperti itu. Ya. Sama bentuknya ada yang formal dan informal juga, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke kalimat yang bentuknya adalah formal dulu nih ya. Untuk yang kalimat formal sama ya. Jika kita mau membuat kalimat tanya, teman-teman, nanti bunyinya ada dua nih. Bisa pakai yang diepnika ya atau yang semnika. Oke. Jadi untuk kata kerja ya, teman-teman akhirnya nanti pakai yang diepnika atau semnika. Ini kalau nika ya, pokoknya ingat-ingat kalau akhirannya nika itu artinya apakah, teman-teman? Kalimat tanya dalam bentuk formal ya. Nika, kalau nida itu artinya adalah ya. Kalau nika itu apakah? Kalau nida itu artinya adalah seperti itu. Untuk rumusnya ini teman-teman ya, biep nika digunakan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan real. Nah, nanti realnya dihilangkan. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya real, maka nanti realnya dihilangkan dan pakainya adalah yang biep nika. Seperti itu. Rumusnya subjek, partikel, kata kerja, kata sifat diakhiri dengan biep nika. Contoh ya. Contohnya di bawah nih nanti ada ya. Kemudian ada lagi yang kedua untuk yang semnika. Semnika digunakan untuk kata kerja ya, yang kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Seperti itu ya Robun ya, rumusnya ini subjek, partikel, kata kerja, kata sifat diakhiri semnika. Ya, untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya konsonan. Contoh ini ya, kata dasarnya adalah yolda. Nah, ini ya. Yolda. Yolda ini artinya membuka ya Robun. Nah, untuk akhiran da, nih ya, akhiran da itu semuanya dihilangkan. Ini kata dasar ya, kata dasarnya yolda, nanti da-nya dihilangkan. Pokoknya yang akhiran da itu dihilangkan. Jadi kita hanya mengambil yol. Sama nggak dengan di buku? Yang nomor 1. Coba dicek ya Robun. Nomor 1 sama nggak? Sama, Sam. Nah, ini yang kita ambil hanya yo saja. Kenapa diambil hanya yo saja? Di situ disampaikan bahwasanya kalau ada akhirannya real kayak gini, ya, vokal dan konsonan di akhiran real kayak gini, maka realnya dihilangkan. Jadi yang tadinya yolda diambil hanya yo saja. Karena kalau da memang dihilangkan ya Robun. Kemudian di sini akhirannya real juga sama dihilangkan. Jadi diambil hanya yo saja. Karena diambil yo kan berupa kategorinya dia huruf vokal ya. Kalau dia huruf vokal, maka teman-teman pakainya yang diepnika. Kalau kita gabung gimana perubahannya menjadi? Jadi gimana ya Robun? Kalau digabung dengan biepnika? Yobnika. Yomnika. Ya, perubahannya menjadi yomnika, bukan yopnika. Dibacanya yom. Oke. Tunggu ya, Bun. Jadi perubahannya menjadi seperti ini. Yomnika. Nah, seperti ini ya. Ini perubahannya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan kalimat seperti ini, yomnika. Nah, biepnika itu kan artinya apakah ya, Bun? Yolda, ini dari kata yolda ini tadi ya. Itu artinya adalah membuka. Jadi kalau kita baca kalimat yomnika, artinya apa ini? Dalam bahasa Indonesia diartikan apakah membuka. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah apakah membuka. Seperti itu. Silakan diisi untuk artinya ya. Ini kan udah pakai arti nih. Jadi biar teman-teman paham. Ini ya. Silakan diisi teman-teman. Jadi di sini dari kata yolda kita ambil hanya yo saja. Kenapa diambilnya hanya yo saja? Jadi kalau misalkan kalimatnya atau katanya itu berakhiran konsonan real seperti ini, nanti realnya dihapus. Ya, Anda ambil hanya yang atasnya saja, hanya yo-nya saja. Dan da juga dihapus. Semua da itu dihapus teman-teman. Ya. Kemudian pakainya yang biepnika. Kenapa pakai biepnika? Karena di sini adalah vokal. Oke.
Ada lagi contoh selanjutnya yang ini ya. Ini kalimatnya gada, artinya pergi. Ini kata kerja ya, Robun. Gada artinya pergi. Da-nya dihilangkan, berarti kita hanya ambil ga. Ga huruf terakhirnya apa ya, Robun? Adalah vokal A. ya, vokal A. Jika huruf terakhirnya adalah vokal, maka Anda bisa menggunakan yang biep nih, biep nikah. Kalau kita gabung di sini, berarti gimana jadinya? Kita gabung di sini. Jadi Nika. Gapnika. gamnika bukan gapnika, ya. Masih ingat kata bahasa gamnika seperti ini ya. Jadi bacanya gamnika, teman-teman. Nah, ini ya, tulisannya gapnika betul, cuma dibacanya gamnika. Kalau diartikan gimana? Apakah? Pergi. Ya, apakah pergi? Aduh. Seperti ini. Silakan diisi. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Nah, begitupun dengan yang bawah, yang ini ya. Yang bawah juga sama nih. Kalau misalkan Anda tadi nyimak, bisa mengerjakan yang ini. Yang bawah, kenapa dia pakainya semnika? Karena di sini kalimatnya adalah ilta. Ini ya, ini kan tulisannya ilta tuh. Nah, yang da ini dihapus, berarti hanya dipakai il gini. Ya. Ini kan 4 huruf, teman-teman. Huruf terakhirnya adalah konsonan giok. Ya. Maka jika akhirannya konsonan, Anda pakainya yang akhiran semnika yang ini. Jadi kalau kita gabung gimana perubahannya? Ismnika. Ya, il semnika gitu ya. Dibacanya tetap il karena gioknya itu diabaikan. Il semnika seperti ini ya. Kemudian artinya apa? Ilta itu artinya membaca. Berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Apakah membaca? iya, apakah membaca seperti itu. Silakan diisi di buku Anda, teman-teman. Kemudian yang bawah, yang ini. Lanjut ya. Sini ada kalimatnya adalah jobta, artinya melipat, teman-teman. Jadi kita ambil hanya jobnya saja. Ludahnya diabaikan, ya. Kemudian akhirannya pakai semnika. Kenapa pakai semnika? Karena job akhirannya adalah konsonan. Jadi kalau kita gabung gimana? Menjadi job tambah dengan semnika. Seperti ini ya, teman-teman. Silakan diisi. Artinya apa? Jobta itu melipat, berarti Apakah melihat? ya, apakah melipat seperti itu. Job semnika. Nanti ada lagi kalau yang informal biasanya nanya tuh Osen jobossoyo kayak gitu. Apakah Anda telah melipat pakaiannya seperti itu. Silakan diisi yang ini apakah melipat, yang atas ini tadi apakah membaca ya. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Silakan dibantu isi teman-teman. Ini untuk latihan Anda. Ini diartiin ya. Anda translate. Tugas Anda adalah mentranslate, teman-teman. Saya beri waktu Anda 5 menit ya untuk mentranslate. Saya coba sampaikan dulu. Yang pertama ini ya, gamnika. Gamnika sama dengan yang atas ya. Opa. Opa ini berarti apa? Kakak laki-laki nomor 1 ya. Opa kakak laki-laki, gamnika itu tadi di atas ada. Dongseng itu namanya adik, teman-teman. Kalau dongseng saja itu formal artinya adik, artinya umum ya. Adik, mokta itu makan. Oke. Kemudian emsik makanan. Mashi ini ada kata mashita ya. Artinya enak. Silahkan diisi. Kemudian 4 hangguko bahasa Korea. Oryop ini sulit. Silahkan diisi. Oke, ya Rebun, waktunya habis. Saya mulai dari Mas Jody dulu. Mas Jody, nomor 1 dibantu baca dulu kalimat Koreanya.
Nomor 1, Sam. Hmm? Opanen kamnida. Hmm? Baca lagi yang benar. Opanen kamnida. Kamnika, maaf. Gamnika ya, bukan gamnida, betul. Ada subjek nggak, Mas Jody? Ada. Subjeknya adalah Opa, ya, kakak. digabungkan opa ya sebagai subjek. Opa artinya apa tadi? Kakak, Ya, opa itu kakak kakak laki-laki. laki-laki. Oke, kemudian ke belakang ya, ke biep nikah artinya Iya. apa? Apakah Apakah, betul. Gada? pergi? Iya, betul. Seperti ini teman-teman ya, kalau kita artikan. Jadi kakak laki-laki apakah pergi? Seperti itu. Kamnika. Oke, begini ya jawabannya. Silakan diisi di buku Anda. Kakak laki-laki apakah pergi? Opa는 gamnika? Atau opaga gamnika? Itu juga boleh. Sama aja ya. Jadi kalau yang nikah ini artinya adalah apakah. Ini kenapa pakainya biep nikah, Mas Jody? Saya coba tanya dulu ya. Kenapa, Sam? Kenapa pakainya yang biep nikah? Karena Karena berakhiran vokal. ya karena kata kerjanya gada itu Berakhiran vokal. berakhiran vokal ya. Maka pakainya yang biep nikah. Seperti itu teman-teman. Silakan diisi ya. Lanjut, sampingnya ada siapa nih? Kak Yunda ya. Iya, Bantu baca Kak Yunda. Dongsengen box Mika. Oke, Moks menikah. Ada subjek di situ? Maksudnya subjek Dongsengen. Ya, subjeknya adalah dongseng ya. Partikelnya en, partikel subjeknya en, subjeknya adalah dongseng. Dongseng artinya apa? Dongseng artinya adik. Adik. Terus ke belakang ya diartikan. Semnika? Apakah makan? Apakah? Kemudian mokta makan. Seperti ini. Oke, jadi adik apakah makan? Dongsengen moks menikah. Adik apakah makan? Seperti ini. Bisa ya, Rebun? Bisa ya? Oke, selanjutnya yang ini. Saya minta tolong Kak Wiwin. Ilem, Bantu baca. sigen masih semnika. Masih senika ya. Ada subjek Kak Wiwin? Emsik, Ya, subjeknya adalah iemsik. Artinya? emsik. Apa? Sam, masakan bukan? Emsik itu makanan. Oh, makanan. Ya, makan. Makanan, kata tunjuk i. Ini, Ya, makanan seperti ini ya. apakah Ini kan enak? makanan ini ya. Iemsigen artinya makanan ini. Kemudian semnika. Apakah ya? Apakah enak ya? Iya, masih itu enak. Masih semnika artinya enak. Seperti ini ya Robun untuk jawabannya. Silakan diisi. Kemudian yang terakhir nomor 4. Saya minta tolong siapa nih? Nomor 4 siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya coba jawab ya. Ini kalimatnya adalah Hanggukoga Oryops menika ya. Di sini ada subjek ya Robun. Subjeknya itu ditandai dengan partikel ga. Bunyinya adalah Hangguko. Hangguko artinya adalah bahasa Korea. Seperti ini. Kemudian Oryop semnika. Oryopta itu sulit ya Robun. Semnika artinya apakah? Berarti apakah sulit. Seperti ini ya jawabannya. Silahkan diisi. Bahasa Korea apakah sulit? Seperti itu. Oke. Hangguko ga oryop semnika. Apakah bahasa Korea sulit atau bahasa Korea apakah sulit? Itu juga sama aja. Ya, kalau kita ngertiin dari subjek itu jadinya seperti ini. Bahasa Korea apakah sulit? Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini untuk kalimat formal?
kata kerja? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sam, yang nomor 4 berarti subjeknya apa, Sam? Nomor 4 subjeknya. Subjeknya hangguko ya. Karena partikel ga-nya di sini. Oke, cukup jelas ya untuk pembahasannya. Jadi kalau yang masih bingung, Anda boleh memutar video record ini ya. Sebentar, saya charger dulu. Ini agak habis baterainya. Oke, kita lanjut ke bawah ya, teman-teman. Silakan di scroll. Nah, di sini ada yang namanya adalah kalimat positif. Ya, kalau tadi kalimatnya adalah kalimat tanya untuk kata apa namanya? Kata kerja dalam bentuk formal ya, teman-teman. Kalimat positif. Kalimat tanya. Nah, sekarang masuk ke kalimat positif. Untuk kalimat positifnya ada dua ya. Biepnida dan semnida. Ini keduanya itu diartikan adalah. Tapi kalau di kata kerja biasanya tidak perlu diartikan, teman-teman. Ya. Jadi Anda cukup paham saja, oh kalau biepnida dan semnida itu kalimatnya positif, artinya adalah, cuma nanti pas ketemu di kalimatnya itu tidak perlu diartikan adalah. Karena kalau diartikan adalah nanti kayak aneh itu artinya. Contohnya calmogosmida kayak gitu kan. Jadi makanlah dengan baik gitu. Jadi bukan adalah makan dengan baik seperti bukan ya, Robun. Nah, contoh ya, kita coba bahas dulu di sini. Untuk nomor 1, rumusnya adalah subjek, partikel, kata kerja, kata sifat, diakhiri dengan biepnida. Ini sama ya dengan yang atas. Kalau pakainya yang biepnida, maka kata kerja atau kata sifatnya itu berakhiran vokal. Sorry ya. Jadi untuk kata kerja, kata sifat yang berakhiran vokal, maka Anda pakainya akhirannya adalah yang biepnida. Seperti ini. Kemudian kalau akhirannya nanti realnya dihilangkan. Sama ya dengan yang di atas, teman-teman. Kemudian ada lagi yang nomor 2, situ ada lagi rumusnya adalah subjek, partikel, kata kerja, kata sifat, akhirannya semnida. Nah, untuk akhiran semnida digunakan kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Contoh kalimatnya, contoh 1 ya. Di buku Anda masih kosong atau sudah ada isinya ya, Robun? Masih kosong? Kosong ya? Kosong. Kosong, Sam. Oke, subjek yang atas, ini ada kata gada, artinya pergi. Kita ambil ga-nya saja. Kenapa, Sam? Karena yang akhiran da ini semuanya dihapus. Ya, diambil hanya kata ga-nya saja, artinya pergi. Ga, akhirannya kan apa? Huruf vokal ya. Jadi ga itu akhirannya adalah vokal, teman-teman. Jika berakhiran vokal seperti ini, maka kita pakainya yang biepnida. Jadi kalau digabung gimana ya, Robun? Jadinya. Jadi Gamnida. gamnida ya, Robun. Artinya apa? Apakah pergi? Apakah? Nida, apa nida? Nida artinya adalah. Ya, Anda ngartiinnya ini kalau gamnida ini diartikannya bukan adalah pergi, tapi diartikannya hanya pergi saja. Ya, kenapa diartikan hanya pergi saja? Karena di situ kalimatnya positif, jadi tidak perlu diartikan adalah pergi. Seperti itu. Karena ini kata kerja ya, teman-teman. Kalau kata kerja itu cukup diartikan pergi, seperti itu saja. Simple. Kemudian ada lagi nih, kalau akhirannya real gimana, Sam? Nah, tadi ya. Ini kan yolda nih. Yolda itu kalau danya dihilangkan kan jadinya yol. Yol huruf terakhirnya adalah real. Jika huruf terakhirnya real, maka real dihilangkan. Ya, jadi diambil hanya yo saja. Tadi kan ada ya aturannya ya ini. Jika berakhiran real, maka real dihilangkan. Seperti itu. Silahkan dibuka bukunya ya. Nah, karena hanya diambil yo itu kan akhiran dia adalah huruf vokal. Jika huruf vokal doang ya pakainya biepnida. Yolda itu artinya membuka, teman-teman. Kalau kita gabung berarti menjadi yomnida. Iya, yomnida. Artinya apa?
Nolda itu membuka, berarti artinya hanya membuka saja ya. Oke, bukan adalah membuka, tapi artinya adalah membuka saja. Seperti ini. Ini kalimatnya adalah kalimat formal untuk kata kerja ya, Robin. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang akhirnya konsonan, contohnya jobta. Jobta itu artinya melipat ya, Robin. Ya, jadi jobta ini artinya adalah melipat job. Ya, kita ambil hanya jobnya saja. Job akhirnya adalah konsonan biep ya, Robin. Jadi kita tempel di sini konsonan biep. Nah, karena akhirnya konsonan, maka kita pakainya yang semnida. Ya, jadi kalau dibaca gimana? Job semnida. Artinya apa? Job tak Melipat. Oke, melipat seperti ini. Jadi artinya hanya melipat saja. Tidak perlu adalah melipat, bukan ya, tapi hanya melipat saja. Kemudian ini ya, kalimat kata dasarnya adalah ilta, artinya membaca, teman-teman. Kita tempel kemudian akhirannya jadi semnida. Kenapa pakainya semnida, Sam? Karena huruf terakhirnya adalah konsonan ya. Huruf terakhirnya kan konsonan giok, teman-teman. Makanya kita pakainya yang semnida. Jadi artinya apa? Membaca ya. Silakan diisi seperti ini. Ini ada contoh lagi ya. Silakan dicek ke bawah. Oh, ini udah diisi belum di buku Anda? Belum, Sam. Belum. Ya, diisi dulu ya. Sudah diisi? Ya, sudah diisi. Sudah ditulis yang ini, yang atas? Sudah ya? Sudah. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada contoh kalimat. Silakan nanti Anda bantu isi ya, teman-teman. Artinya apa? Oke, yang pertama contoh kalimatnya Josarami Chinjo Lamnida. Ini ya, kan akhirnya biep nida nih. Oke, akhirnya biep nida berarti artinya adalah atau kalimatnya positif. Nah, ini ya ada partikel subjek i. Semuanya kita mulai dari subjek dulu ya, biar lebih enak mentranslate-nya. Josarami, orang itu jauh, teman-teman. Jo kan itu jauh, saram itu orang atau tunjuk i berarti partikel subjek. Orang itu jauh. Biep nida adalah ya. Cinjol itu ramah. Jadi orang itu jauh adalah ramah atau ramah saja. Hanya ramah. Jadi tidak perlu diberikan adalah, teman-teman. Silakan diisi yang bawah ya ini. Ada gabang, artinya tas. Bisam nida, artinya mahal. Kemudian kimchi ya. Mepta ini pedas. Yogi kata tunjuk tempat. Cup artinya dingin. Silakan diisi ya, Robun. Waktunya saya beri waktu 5 menit ya untuk mengisi. Oke. Waktunya udah habis mulai dari Reza dulu ya. Za nomor 2, Za. Dibantu baca. Iga Banggi bisa nida. Ini akhirnya apa ini? Bisa
Bisamnida ini harusnya kalimatnya salah ini ya saya ya. Oke, tunggu ya Robon, saya coba benerin dulu nih. Ini harusnya seperti ini nih. Nah, seperti ini harusnya ya, bisamnida nih, kayak gini nih, teman-teman. Silakan diperbarui ya. Dihapus Ya, yang tadi ya, saya artinya sedikit seperti pusing, Jam. Jadi dibacanya ini jadi bisamnida. Ya, Bisa artinya menit ya. mahal. Seperti itu, bukan bisa semnida. Kalau bisa itu kalimatnya nanti lampau ya. Kegabangi bisamnida. Ya, ada subjek nggak Reza? Ada Subjeknya apa? gabangi, Gegabang. kegabangi. Artinya apa? Tas ini mahal. Ini Eh, kata tunjuknya itu, berarti itu. tas Tas itu mahal. itu mahal. Seperti ini ya teman-teman jawabannya. Jadi tas itu mahal. Dari sini tas itu bisa menida artinya mahal. Bisa untuk menjawabnya? Bisa ya. Selanjutnya saya minta tolong siapa nih? Mas Wawan. Halo Mas Wawan. Ya, Sam. Sudah dikerjakan Mas Wawan? Dibantu baca yang nomor 3. Nomor 3. Igin Jinen Mepsemnida. Map semnida ya. Iya. Artinya apa? Ada subjek nggak Mas Wawan? Subjeknya kimchi. Kimchi ya. Kimchi. Artinya? Artinya weh kimchi. Kimchi ini Kimchi ini pedas. Iya, pedas betul. Ada yang pernah makan kimchi? Itu burungnya bunyi terus Mas Wawan ya. Iya. Burungnya gacor. Oke, Mas Wawan terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Kak Evi, sudah dikerjakan belum? Yang nomor 4. Halo Kak Evi. Belum, Sam. Yang nomor 4 belum? Masih bingung. Coba dibaca dulu Kak Evi. Ini dibantu baca Kak Evi. Audionya dinyalakan ya. Nomor 4 belum, Sam, saya. Oh iya, dibantu baca bisa nggak Kak Evi? Enggak. Oh, aduh. Oke. Ini dibacanya adalah Yoginen ya, teman-teman. Yoginen cup semnida. Ini ya, yogi itu artinya di sini, cup itu artinya dingin. Semnida kan artinya adalah, teman-teman. Ya, Yoginen berarti di sini cup semnida dingin. Nah, kayak gini diartikannya ya. KFV huruf Hangul dan lain sebagainya belum hafal ya? Iya, Sam, belum lancar. Oke. Nanti ini ya dipelajarin lagi. Oke, teman-teman, untuk penjelasannya hanya ada kalimat formal dan informal saja ya untuk kata benda. Jadi kalimat positif dan kalimat tanya saja. Nggak ada kalimat negatif, teman-teman ya. Karena nanti tinggal ditambahin an saja. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke latihan, teman-teman. Ini ada latihan ya. Silakan nanti Anda coba kerjakan. Ya, bisa mulai dari sekarang juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita sampai selesai. Atau nanti buat PR kalau yang masih bingung. Nah, contohnya adalah kalimatnya ibu memasak. Ya, di sini kalimatnya adalah ibu memasak. Berarti subjeknya siapa kalau seperti ini? Pelaku, subjek itu pelaku atau ininya. Berarti siapa? Subjeknya Ibu. adalah ibu ya. Ibu. Ibu bahasa Koreanya adalah omoni. Kita taruh omoni di sini di depan. Diminta kalimat tanya dulu ya. Kalau kalimat tanya berarti akhirnya biep nikah atau semnikah. Seperti itu. Pokoknya kalau akhirnya nikah itu artinya apakah. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalimat tanya dulu, Yorobun berarti omoni. Nah, omoni huruf terakhirnya adalah vokal
vokal I. Jika akhirannya adalah vokal I, maka partikel subjeknya pakainya nen atau ga. Ya, bisa pakai omoninen atau omoniga. Kemudian memasak, bahasa Koreanya memasak adalah yori hada. Yori hada ini ya. Nah, yang berakhiran da semuanya dihapus. Jadi Anda nanti nulisnya hanya yoriha saja. Yoriha, ini kita tulis ya, yorobun yoriha. Yoriha huruf terakhirnya adalah vokal A. Jika huruf terakhirnya vokal, maka untuk kalimatannya pakainya yang biep nih, biep nikah seperti ini. Maka kalau kita gabung menjadi yorihamnika. Seperti itu. Kalau diartikan gimana? Apakah, atau sorry dari depannya, ibu, apakah memasak, seperti itu. Kemudian kalau kalimat positifnya gimana, Sam? Kalimat positifnya gampang, tinggal Anda ganti yang akhirannya nika menjadi nida, seperti ini. Jadi omoninen yori hamnida. Kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya ibu memasak. Seperti itu ya Robun untuk cara mengerjakannya. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Sam. Oke, silakan dibantu isi nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, ini kita kasih tambahan ya. Yang bawah silakan diisi teman-teman. Yang poin nomor 5 ada tambahan rel ya. Ada yang angkat tangan, kenapa? Katakan Sam. Hah? Apa? Katakan Sam. Oh, ketekan. Oke, silakan dijawab ya. Yang nggak punya bukunya ada, nanti Anda bisa ini ngecek nih biar kelihatan ya. Silakan ditulis dulu yang belum punya bukunya ya. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk Anda mengerjakan. Mulai dari sekarang. Teman-teman ya. Untuk waktunya habis, kita coba mulai dari siapa nih yang sudah selesai. Ada yang mau jawab nomor 1, nomor 2? Tadi Fauzi ya. Mas Fauzi, Ya. dibantu baca yang ini. Nah, kan kalimat Indonesianya. Adik naik sepeda. Oke, adik naik sepeda. Dibuat kalimat tanya dulu ya. Subjeknya siapa? Berarti Subjeknya adalah adik. Adik naik. adik ya. Kita coba Ya, copy adik dulu. Adik bahasa Koreanya adalah Dongseng. dongseng. Dongseng partikel subjeknya apa? On. Dongseng on. Dongsengnya adalah en, betul ya. Dongsengen. Kemudian setelah itu, Jajongo. Janjol gorel. oke, jajon goro. Sadam. Jajon goro. Akhirannya apa? A. Ini kan tada ya. Tada Ya. dimintakan kalimat tanya nih. Berarti gimana perubahannya menjadi Jadi tam. tam gimana? Coba kalimat akhirannya. Sadam Sam. Sadam nikah. Diep. Tam nikah. Nikah. Bukan tadam ya, tam nikah. Seperti ini. Ya. Silakan diisi ya Robun. Menjadi tam nikah, bukan tadam nikah ya. Seperti itu Mas Fauzi jawabannya. Silakan dicek ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi dongsengen jajon goro tam nikah. Artinya apa? Kalau diartikan gimana Mas Fauzi? Adik. Adik adalah adik naik sepeda.
Adik apakah naik sepeda? Iya, betul ya. Adik apakah naik sepeda? Seperti itu. Bener ya jawabannya. Yang positifnya gimana, Mas Fauzi? Iya bener Mas Fauzi. Gimana? Jadi, 동생은 hmm, 동생은 좋고 전주고를 탑니다. iya, akhirnya berubah bunyi menjadi nida. Kalau diartikan gimana? Kalau diartikan, Apa adik adalah naik sepeda? oke, masih adalahnya masih dipakai ya. Harusnya nggak usah pakai adalah. Langsung, Pakai adik naik. adik naik sepeda. Iya, langsung ya. Adik naik sepeda, teman-teman. Jadi bukan adik adalah naik sepeda, bukan. Tapi adik naik Naik sepeda. 동생은 자전거를 탑니다. Kemudian 동생은 자전거를 탑니까? Apakah adik naik sepeda atau adik apakah naik sepeda juga sama aja. Mas Fauzi, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 3. Oke, ada Kayunda ya. Kayunda, silakan. Bantu baca kalimatnya. Iya. Nenek membaca. Nenek membaca. Subjeknya siapa di sini, Kayunda? Nenek, harmoni. Jawabannya adalah nenek ya. Jadi kita masukkan subjeknya berarti untuk kalimat tanya adalah harmoni ya. Harmoni, partikelnya apa? Nen. Ya, harmoninen seperti ini teman-teman, betul. Kemudian Doksohamnika. ya, betul ya. Untuk kalimat tanya kita pakainya adalah dokso hamnika ya. Dokso hamnika. Kenapa pakainya yang biepnika? Karena ini akhirannya H. Karena akhirannya adalah vokal H. vokal A ya. Ini kan akhirannya vokal A nih, teman-teman. Makanya pakainya yang biepnika. Ini kan biepnika ya. Kalau kalimatnya kalau di sini apa namanya? Akhirannya konsonan, nanti pakainya yang semnika ini. Oke ya. Ini kalau diartikan gimana, Kayunda? Nenek apakah membaca? Ya, betul. Kemudian kalau yang kalimat positifnya menjadi Harmoninen doksohamnida. ya, betul ya. Harmoninen Nenek dokso hamnida. Seperti ini ya. Benar, teman-teman, jawabannya. Artinya apa? Nenek membaca. Ya, artinya langsung ya, nenek membaca. Seperti itu saja, teman-teman. Oke, terima kasih ke Kayunda. Selanjutnya, siapa nih, Mas? Oke, Kak Wiwin, udah Kak Wiwin? Ya, halo, udah Sam. Oke, Kak Wiwin dibantu baca ya soal nomor 4. Sigan web semnika. Oke, ini kalimatnya makanan ini pedas. Subjeknya adalah makanan ya, makanan ini, teman-teman. Berarti makanan itu emsik. Jadi kita tempel dulu i-nya ya. I, kemudian tambah dengan emsik. Sigan. Ya, emsik partikelnya pakainya yang en. Jadi kita bacanya i emsigen. Aduh, ini error. I emsik sebentar. Nah, ini ya, i emsigen. Kemudian setelah i emsigen, Map semnika. map semnika, benar ya teman-teman. Map, kemudian sem. Nah, seperti ini ya jawabannya. Kalau diartikan gimana, Kak Wiwin? Makanan ini apakah pedas? Suaranya putus-putus ya. Pedas. Suaranya putus-putus, guys. Untuk kalimat positifnya berarti kita pakainya i emsigen. Oke.
Oke, silent dulu ya, Kak Wiwin. Makanan Sinyalnya ini kurang pedas. bagus, teman-teman. Ini ya. Makanan ini pedas. Iya, iya, iya. Oke, seperti ini ya. Silakan dijawab. Dijawab, diisi teman-teman. Iemsigen 맵습니다. Artinya makanan ini pedas. Seperti itu. Kalau yang Pedas. ini, makanan ini apakah pedas untuk yang semnika ya? Oke, terima kasih ya. Apakah pedas? Kemudian lanjut Mas Jody ya. Mas Jody, halo. Halo Sam, Sudah diisi belum Mas Jody? sudah Sam. Udah ya, Mas Jody dibantu baca yang ini kalimatnya. Nomor 5, ayah pergi memancing. Ayah pergi memancing ya. Subjeknya siapa? Subjeknya ayah. Ya, betul ya. Kita coba copy ayah, kemudian partikel subjeknya pakai apa? Abojinen, Ya, nen, betul. Nen ya. Abojinen, kemudian nen, ya. Lanjut. memancing, Nah, berarti naksirol ya. Kita tuliskan naksirol dulu, viral, teman-teman. Naksirol. Nah, ini gada nih. Gada berubah bunyi menjadi gamni. gamnika, Iya, seperti ini. Gamnika, teman-teman. gamnika. Silakan diisi. Abojinen naksire gamnika. Artinya apa? Artinya ayah apakah pergi Naksirol gamnika. Iya. Ayah Iya, apakah pergi memancing? Betul. Silakan diisi teman-teman. Memancing. Kemudian kalau kalimat positifnya gimana? Jadi Abojinen naksirol gamnida. iya, betul ya. Gamnida seperti ini. Oke, betul teman-teman jawabannya. Gamnida. Sudah diisi? Sudah Sudah Sam. diisi ya, Rabun? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Sam. Ya, silakan diisi dulu.